Saat Aster diseret ke rumah utama Elmhain, dia sudah tahu ini bukan sekadar kumpul keluarga biasa. Para tetua memanggilnya untuk menghakimi kekacauan yang dia buat, dan begitu dia berdiri di depan mereka, atmosfer di ruangan langsung berubah menjadi sangat mencekam dan mematikan. Di depan semua orang, Cengiz menuntut bukti kesetiaan Hayfried dengan memerintahkannya untuk menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri. Alih-alih tunduk patuh, Hayfried malah memilih Aster tanpa ragu sedikit pun, persetan dengan kehancuran seluruh keluarganya. Nah, disinilah situasi mulai benar-benar memanas. Tanpa alasan lagi untuk diam, Aster merobek bajunya dan menunjukkan 7 sayap di punggungnya, membuat para tetua mematung karena shock. Alasan kenapa kekuatan ini sangat menakutkan sebenarnya cukup sederhana. Lambang sayap adalah sumber kekuatan sihir. Dan tidak ada satupun manusia selama ratusan tahun yang punya 7 sayap sekaligus. Tingkat kekuatan sedahsyat itu koman hanya dimiliki oleh klan Roh, sang pencipta lambang itu sendiri. Tapi bagaimana bisa dia mendapatkan kekuatan luar biasa ini? Di tempat yang sangat dingin dan kejam, Aster dengan tubuhnya yang babak belur mendekati ayahnya dengan niat membunuh yang meluap-luap setelah menuduh sang ayah sengaja menjebaknya agar dia mati. Pria itu mengakuinya tanpa beban, menyebut Aster si tanpa sayap yang memang harus mati, agar tidak terus mempermalukan nama besar keluarga Elmhain. Kalau bicara tentang keluarga Elmhain, mereka adalah klan bela diri terhebat di benua ini yang bertugas melindungi keluarga kerajaan. Kepala keluarga mereka adalah ayah kandung Aster, Roderick Elmhain, satu-satunya orang yang memiliki 7 sayap di seluruh kerajaan. Dia dulu pernah menyelamatkan Aster yang hampir mati membeku di tengah badai salju, dan demi membalas budi, Aster selalu melakukan apapun yang diperintahkan Roderick. Sayangnya, Aster sebenarnya tidak punya apa-apa untuk membalas jasa ayahnya, karena dia tidak memiliki sayap. Lambang sayap adalah bukti kekuatan sihir seseorang, dan makin banyak sayapnya, makin melimpah pula mana mereka. Karena hanya dia satu-satunya di kediaman adipati yang tidak punya sayap, saudara-saudaranya selalu mengejeknya dengan sebutan si tanpa sayap. Biar begitu, Aster tetap tekun berlatih pedang setiap hari, berharap suatu saat nanti kerja kerasnya akan membuahkan hasil yang manis. Akhirnya, dia dan pasukannya dikirim ke misi bunuh diri yang mustahil berhasil, tapi hebatnya dia bisa bertahan hidup. Sekarang, dengan tubuh terluka dan lelah, dia menyimpan dendam mendalam pada sang ayah yang telah membuangnya begitu saja. Aster berkata kepada Roderick bahwa dia sangat mempercayai dan menantinya, tapi malah tusukan dari belakang yang dia dapatkan sebagai hadiah. Roderick mengejeknya, bertanya ekspektasi apa yang dimiliki sebuah alat rongsok seperti dia, lalu mengusirnya karena sudah tidak berguna lagi. Namun, amarah Aster sudah mencapai puncaknya, dan dia langsung menerjang maju ke arah Roderick dengan pedangnya. Dia sangat membenci dirinya sendiri, karena telah patuh secara buta mengutuk kebodohannya. Kebasan pedang Aster mendarat di tubuh Roderick, tapi tidak meninggalkan bekas luka sedikit pun. Tiba-tiba, Aster dikunci dari belakang oleh sebuah pedang mana. Lalu muncullah 2 pemuda di sana, tanpa ampun. Salah satu dari mereka langsung menebas lengan kirinya, sementara yang lain memotong kaki kanannya. Aster menjerit kesakitan saat tersungkur ke tanah dengan darah yang menyembur dari mulutnya. Ternyata kedua orang itu adalah saudaranya sendiri, dan mereka mengejeknya saat dia terbaring tak berdaya di salju, mengatakan bahwa dia akan tetap menjadi si tanpa sayap selamanya. Benar-benar kejam. Mereka bahkan tertawa terbahak-bahak melihatnya merangkak mengenaskan seperti seekor anjing di atas salju. Sambil memukul tanah dengan penuh rasa frustrasi, Aster bertanya kenapa Roderick repot-repot menyelamatkannya saat masih bayi, jika akhirnya hanya untuk dibuang begitu saja. Roderick membungkuk dan berkata bahwa Aster salah besar. Karena sejak awal, dia memang sama sekali tidak membutuhkan keberadaan bocah itu. Roderick menjelaskan bahwa hal yang dia incar sebenarnya hanyalah kekuatan dahsyat dari 7 sayap yang bersemayam di dalam tubuh Aster. Aster sangat kebingungan mendengar hal itu. Lalu Roderick menambahkan bahwa ibu Aster cukup berguna karena telah melahirkan wadah yang sesuai dengan tujuannya. Setelah mengatakan kalimat kejam itu, Roderick melangkah pergi, meninggalkan Aster dengan sejuta pertanyaan di kepalanya. Dia menjulurkan tangannya ke arah Roderick, memohon penjelasan lengkap. Tapi saudara-saudaranya justru menghabisinya dengan gembira sambil menancapkan pedang tajam tepat di punggungnya. Saat kesadarannya perlahan memudar,
Aster mempertanyakan takdirnya yang terlahir hanya untuk mati sia-sia tanpa arti, namun tiba-tiba, segalanya terasa sangat hangat, dan ketika dia membuka mata kembali, dia mendapati dirinya sedang berada di tengah salju yang tebal. Dia melihat sekeliling dengan panik. Fei menyadari bahwa dia berada di dalam tubuh seorang bayi, membuatnya heran apakah ini benar-benar dirinya. Di sampingnya, terbaring sesosok mayat wanita yang sempat mendekapnya dengan erat sebelum meninggal. Aster menggunakan sihir pelacaknya untuk memeriksa sekitar, dan dia menyadari ada sekelompok orang bersenjata yang sedang mencari dirinya dan wanita malang itu. Yang mengejutkan, dia mendengar bahwa mereka adalah anak buah Roderick yang ditugaskan untuk membawanya kembali hidup-hidup. Hal ini seketika memicu ingatannya tentang cerita bagaimana dia pertama kali ditemukan di tengah badai salju pada malam yang persis seperti ini. Aster tiba-tiba menyadari bahwa dirinya mungkin telah terlempar kembali ke masa lalu. Bayangkan betapa bingungnya dia, tapi tidak ada waktu untuk berpikir karena dia harus segera melarikan diri. Satu hal pasti, diam di sana hanya akan membuatnya kembali ke cengkeraman iblis bernama Roderick. Meski kini berwujud seorang bayi mungil, Aster mulai merangkak menembus badai salju yang kejam dengan mengalirkan mana ke tangannya agar bisa kabur secepat mungkin. Meskipun cuacanya sangat buruk dan fisiknya mulai kelelahan, Aster sama sekali tidak berniat untuk menyerah begitu saja, karena di kehidupan sebelumnya pun dia selalu merangkak demi bertahan hidup. Setelah merangkak cukup jauh, dia akhirnya pingsan dan tak lama kemudian ditemukan oleh Hayfried, kepala keluarga berpangkat Viscount, bersama anak perempuannya. Hayfried menggendong Aster sambil kebingungan melihat ada bayi terlantar di tempat yang sangat tidak biasa ini. Hayfried melihat jejak seretan di salju dan sangat terkejut saat tahu seberapa jauh bayi ini merangkak. Dia pun mulai penasaran dengan identitas asli bocah ini. Saat Aster akhirnya terbangun, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh sekumpulan anak perempuan kecil yang ingin mengajaknya bermain. Aster langsung panik setengah mati karena tidak paham apa yang sebenarnya sedang terjadi di sekitarnya. Karena ketakutan setengah mati, dia melompat dan mulai merangkak kabur sementara anak-anak itu terus mengejarnya. Berbekal insting bertahan hidup, Aster terus merangkak sekuat tenaga demi meloloskan diri dari cepungan. Karena terlalu panik, dia tidak sengaja meluncurkan dirinya ke langit dengan sihirnya, dan dia segera menyadari bahwa dia berada dalam masalah besar saat tubuhnya mulai meluncur jatuh bebas tanpa ada cara untuk berhenti. Tepat sebelum tubuhnya menghantam tanah, dengan sangat mengenaskan, dia berhasil ditangkap oleh sang Viscount yang langsung menggodanya karena bertingkah sangat aneh. Keringat dingin pun bercucuran deras di dahi Aster karena sadar dia hampir mati konyol. Saat itulah Aster menatap wajah penyelamatnya dan terkejut setengah mati karena menyadari bahwa dia kini berada di dekapan Hayfried, Viscount dari wilayah kekuasaan Roderick. Aster langsung panik karena bagaimana mungkin dia malah mendarat di kediaman Elmheim yang lain. Sederhananya, Hayfried adalah kepala keluarga Viscount yang sebenarnya merupakan salah satu cabang dari keluarga utama Elmheim. Sebuah legenda hidup, dia dulunya adalah pelindung setia yang dipercaya menjaga keselamatan keluarga kerajaan. Namun, Aster malah makin bingung, karena seharusnya Hayfried sudah tewas dalam perang saudara konyol yang menyebabkan kehancuran total keluarga Viscount mereka. Kejadian gila ini memperkuat dugaannya bahwa dia memang benar-benar kembali ke masa lalu. Pikirannya langsung kacau balau karena dia berusaha mati-matian melarikan diri dari jangkauan Roderick, tapi malah berakhir di tangan cabang keluarganya sendiri. Istri Hayfried kemudian menggendong Aster sambil mengekspresikan rasa terkejutnya melihat sihir bayi itu bisa meledak hingga melontarkannya ke langit. Wanita itu mengira Aster mencoba kabur karena ketakutan. Lalu dengan penuh kasih sayang dia mengecup dahi sang bayi untuk menenangkannya bahwa dia berada di tempat yang aman. Usapan lembut wanita itu di pipinya membuat Aster perlahan mulai merasa tenang. Hayfried kemudian memberitahu istrinya bahwa bayi ini menyimpan potensi kekuatan magis yang sangat luar biasa dan lambang di punggungnya adalah buktinya. Wanita itu membawa Aster ke depan cermin untuk memeriksa lambang di punggungnya, dan mereka berdua langsung terperangah saat melihat ada 7 sayap di sana. Bahkan Aster sendiri tidak menyangka kalau dia sudah memiliki lambang 7 sayap sejak bayi. Pada saat inilah dia teringat ucapan kejam Roderick sebelum dirinya tewas terbunuh. Dan akhirnya dia menyadari bahwa pria bajingan itu menyelamatkannya hanya demi merebut kekuatan 7 sayap ini untuk dirinya sendiri.
Aster makin emosi pas sadar hal ini. Secara dia dulu disebut si tanpa sayap sialan di kehidupan lalu cuma karena Roderick mencuri semua miliknya. Istri Hefred lalu bertanya apa rencananya pada anak itu. Mendengar ini, Aster panik karena dia tidak mau kekuatan itu jatuh ke keluarga Elmheim. Mengingat dia sangat butuh kekuatan itu untuk balas dendam pada Roderick nanti. Mengejutkannya, Hefred malah menyuruh istrinya mengadopsi Aster karena dia masih sangat kecil dan belum bisa terbang sendirian di dunia ini. Hefred bilang dia bakal tanggung jawab sampai Aster mandiri. Tiba-tiba pintu terbuka dan gadis-gadis itu jatuh ke lantai, ketahuan kalau mereka dari tadi sedang menguping pembicaraan. Mereka mengaku penasaran karena cemas dengan Aster. Senyum lebar pun terpancar dari wajah mereka karena akhirnya mereka resmi punya seorang adik laki-laki yang imut. Ibu asuhnya lalu memberi nama Aster. 10 tahun kemudian, Hefred, Aster, dan kakak perempuannya, Alvin, pergi ke festival tarian pedang tahunan yang digelar oleh salah satu keluarga adipati di bawah naungan Elmheim. Acara ini merupakan ajang kumpul bagi para bangsawan ahli bela diri, tempat mereka mempererat hubungan sekaligus pamer kekuatan dari calon pendekar pedang yang membawa nama besar keluarga masing-masing. Begitu Hefred dan anak-anaknya tiba di lokasi, para bangsawan lain dan para penonton di sana langsung mulai berbisik-bisik tanpa membuang waktu sedikit pun. Mereka mengejek sang Viscount yang datang cuma buat mempermalukan diri lagi. Mereka juga tahu soal Aster yang diadopsi, karena keluarga itu tidak bisa menghasilkan ahli waris sendiri. Mereka kesal, karena menganggap si Viscount cuma jadi beban bagi Elmheim. Alvin bisa mendengar semua gunjingan busuk itu, lalu menyuruh Aster untuk tetap kuat dan mengabaikan semua omongan sampah tersebut. Alvin bilang siapapun yang lemah pasti bakal hancur digilas. Tapi saat mengatakannya, Aster bisa melihat tangan kakaknya gemetaran karena menahan amarah yang luar biasa. Hefred juga menjelaskan kalau semua hinaan ini adalah realitas posisi keluarga mereka sekarang. Dia sengaja ingin menunjukkan hal ini pada Aster. Lalu bertanya apakah Aster kecewa setelah melihat kenyataan sepahit ini. Tapi Aster menenangkan ayahnya, bilang kalau dia sama sekali tidak masalah berada di lingkungan penuh musuh seperti ini. Hefred tertawa lebar mendengar keteguhan itu. Dulu di kehidupan lamanya, Aster memulai debut sosialnya sebagai aib terbesar keluarga Elmheim. Makanya tempat ini sebenarnya menyimpan banyak kenangan yang sangat menyakitkan baginya. Tapi sekarang, dia sudah berubah total karena kekuatan legendaris 7 sayap telah kembali ke tubuhnya. Aster mendongak dan melihat para saudara dari masa lalunya yang dulu membunuhnya sedang menatap dari jendela. Di era ketika para ksatria berkuasa dan pedang adalah segalanya, Aster sangat bersemangat untuk membuat debut sosial yang gemilang dan membuktikan siapa penguasa pedang yang sebenarnya. Intinya, lambang sayap adalah simbol absolut yang mewakili segala hal tentang kekuasaan dan kekuatan mereka. Sambil berdiri di balkon menyaksikan duel, Alvin merasa suasananya sangat luar biasa megah. Dia akhirnya paham kenapa Furen dan Flair malas datang. Sementara itu, Aster tidak bisa lupa bagaimana dia dulu dipermalukan habis-habisan di acara ini. Alvin sadar kalau adiknya sedang melamun, lalu memanggil namanya agar dia sadar kembali dan menanyakan apakah dia merasa gugup. Wajar saja kalau gugup karena ini festival tarian pedang pertamanya. Tapi Aster menegaskan dia tidak gugup sama sekali, melainkan merasa nostalgia. Meski sebenarnya semua pemandangan di sini sangat memuakkan baginya. Hefred lalu pamit, karena ada pertemuan penting yang harus dihadiri. Dia menitipkan Alvin pada Aster, membuat Alvin langsung protes dan mengingatkan ayahnya kalau dia itu setahun lebih tua dari adiknya sendiri. Aster meledeknya, bilang kalau Alvin itu keroboh makanya dia yang memegang kendali. Hefred lalu menyuruh Aster memanfaatkan momen ini untuk mencari teman baru dan membangun relasi dengan anak seumurannya. Tapi dia berbisik lirih, memperingatkan Aster agar jangan sampai ada satu orang pun yang tahu tentang kekuatan 7 sayapnya. Begitu ayahnya pergi, Aster pusing sendiri karena dia tahu perintah menyembunyikan kekuatan raksasa itu jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Lagi pula, bagaimana bisa bersosialisasi kalau semua orang di sekitarnya menatap dia dengan penuh permusuhan? Tiba-tiba, Alvin melihat Aster berjalan menjauh dan bertanya mau pergi kemana dia. Aster menjawab kalau dia mau mencari teman baru. Lalu segera berjalan menemui anak-anak Roderick. Si rambut merah bernama Dallas bertanya siapa dia. Dan Aster memperkenalkannya dengan senyuman santai, menyebut
kalau dia adalah adiknya. Aster bilang, dia sempat melihat Dallas dari luar makanya mampir untuk sekadar menyapa. Dallas sangat kebingungan, sampai saudaranya, Geon, menjelaskan kalau Aster adalah bocah yang diadopsi oleh keluarga Viscount. Begitu menyadari siapa Aster sebenarnya, Dallas langsung tertawa mengejek. Dia berteriak, kalau sekarang dia paham kenapa nama Aster berinisial S dan bukannya inisial A yang biasa dipakai keturunan utama. Aster hanya diam membisu, karena dia sama sekali tidak lupa bagaimana kedua bajingan ini membantainya di kehidupan lampau. Aster tidak habis pikir kenapa dia dulu bisa begitu ketakutan setengah mati menghadapi mereka. Padahal sekarang mereka cuma terlihat seperti sekumpulan bocah ingusan yang sedang bermain peran. Tiba-tiba, Alvin datang dan menyuruh Aster mengabaikan mereka. Saat Alvin mau menarik Aster pergi, Dallas malah memanggil namanya untuk ikut menghinanya. Dallas mengejek apakah Alvin masih hobi sembunyi di balik punggung ayahnya. Bahkan dengan kurang ajar menyuruh Alvin datang untuk melayani mereka layaknya pelayan pesta. Alvin akhirnya berbalik dan menegaskan kalau dia tidak tertarik dengan semua omong kosong itu. Dia mengingatkan Dallas kalau tidak ada hubungan majikan dan pelayan antara keluarga utama dan keluarga cabang mereka. Alvin lalu bersikeras menarik tangan Aster agar lekas pergi, walaupun adiknya itu bersikeras kalau obrolan mereka sebenarnya belum selesai. Dallas malah makin melunjak dan mempermalukan Alvin di depan gerombolannya, berteriak kalau ayah Alvin adalah ksatria payat yang gagal melindungi raja sampai tangannya ditebas oleh Roderick sebagai hukuman. Dia dengan bangga mengejek kalau dia sangat bersyukur tidak memiliki darah pecundang seperti itu di dalam tubuhnya. Jelas saja Alvin tidak terima. Dia langsung berbalik dan berteriak murka menyuruh Dallas menarik kembali ucapannya tadi, karena dia tidak sudi membiarkan ayahnya dihina dengan sangat rendahan seperti itu. Dallas makin keterlaluan dengan menyemburkan anggul ke wajah Alvin. Dia mengejek kalau Alvin cuma lahir dari keluarga wanita tidak berguna yang tidak bisa mewarisi gelar. Dia menambahkan, kalau ini bukan aula dansa, jadi lebih baik Alvin memakai baju gembel saja, agar nanti tidak kesal saat basah kuyup, karena disiram lagi. Sebelum datang ke sini, Aster sebenarnya sempat khawatir kalau dia tidak bakal bisa merasa marah lagi meski melihat kedua orang itu, tapi kelakuan sampah mereka barusan langsung menghilangkan semua kekhawatirannya. Aster memanggil nama Dallas lalu melemparkan sebotol anggur ke arahnya. Begitu ditangkap, Aster langsung menebas botol itu hingga terbelah dua, membuat anggurnya tumpah membasahi kepala Dallas, kena karma instan kan. Dallas syok setengah mati melihat aksi nekat itu, sementara Aster dengan santai meledeknya, kalau isi botol itu cuma jus anggur murah yang memang sangat cocok untuk bangsawan manja seperti dia. 3 tahun lalu, saat melakukan duel latihan, Aster sempat kehilangan kendali atas kekuatannya yang dahsyat, hingga hampir saja merenggut nyawa kakak-kakak perempuannya sendiri. Butuh campur tangan Haifred untuk bisa menghentikan amukan kekuatan itu, dan itulah pertama kalinya dia menyaksikan dahsyatnya kekuatan 7 sayap secara langsung, hingga dia ragu apakah kekuatan mengerikan itu bisa dikendalikan. Kembali ke masa sekarang, Haifred masih berada di tengah pertemuan ketika seorang pelayan tiba-tiba menerobos masuk dengan panik. Saat ditanya ada apa, si pelayan berteriak panik kalau anak dari keluarga Caban dan keluarga utama sedang melakukan duel berdarah. Dia berpapasan dengan Alvin di tengah jalan, dan langsung bertanya dengan panik apa yang sebenarnya sudah terjadi di sana. Di sisi lain, para tetua keluarga sudah bergegas ke arena pertarungan untuk menonton. Alvin dan Haifred pun segera menyusul mereka, berdiri di balkon untuk menyaksikan duel hidup mati ini. Sementara itu, para tetua malah bersemangat, karena tahu duel ini bakal bikin segalanya kacau balau. Dallas sendiri terus memaki Aster, menyebutnya bodoh, karena berani cari gara-gara dengan keluarga duku mereka. Dia mengejek Aster blasteran liar. Dallas menantangnya, menanyakan apa Aster cukup bodoh, sampai tidak sadar beda kekuatan mereka yang punya lambang 4 sayap. Penonton langsung terpukau dengan bakat luar biasa Dallas sebagai pewaris sah keluarga Duke. Sambil memegang 2 pedang, Dallas memprovokasi Aster untuk memamerkan lambangnya sendiri, kecuali kalau dia memang malu untuk memperlihatkannya. Sama sekali tidak. Aster membalas dingin bahwa dia tidak sehina Dallas yang pamer pola murahan ke sana kemari. Dallas langsung emosi mendengarnya. Tapi Aster belum selesai. Aster menuntut Dallas minta maaf pada Alvin jika dirinya menang, dan tanpa ragu, Dallas langsung menyetujui syarat adu mekanik tersebut. Tapi kalau Dallas menang,
Aster harus jadi anjing peliharaan pribadinya. Dallas menerjang maju, mengancam akan mempekerjakannya sampai mati. Tebasannya mengarah telak. Namun Aster berhasil menahannya. Walau begitu, benturan keras itu sukses memukul mundur Aster hingga tangannya gemetar hebat. Dallas kembali menyerang dengan agresif sambil memamerkan bahwa inilah kedahsyatan dari lambang 4 sayap miliknya. Tebasan demi tebasan terus dilancarkan, memaksa Aster terus bertahan dalam posisi pasif. Tetua yang sedang menonton menilai teknik pedang Dallas sebenarnya masih mentah, tapi untungnya tertutupi oleh aliran sihirnya yang sangat besar. Itulah alasan kenapa pemilik lambang tersebut selalu punya keunggulan mutlak sejak lahir. Kasarnya, jika kekuatan lambang 1 sayap cuma sekelas lilin, maka sihir 4 sayap adalah ledakan besar. Dallas terus menekan Aster habis-habisan sambil mengejek kemana hilangnya kesombongan lawannya tadi. Bukankah tadi dia begitu berani menuntut permintaan maaf? Dallas terus mengayunkan pedangnya dengan arogan, menantang Aster menunjukkan kekuatan aslinya. Tapi coba lihat ini, di saat Dallas mengira serangannya selesai, Aster mendadak menahan tebasan itu dengan aura yang meledak dari tubuhnya. Tutup mulutmu. Aster menghempas Dallas mundur jauh karena terlalu banyak bicara. Setelah dia sendiri giat berlatih selama 10 tahun demi membalaskan dendam masa lalunya. Aster melompat menerjang, menghantamkan serangan berat yang membuat keseimbangan Dallas goyah. Dallas terpaksa berlutut demi menahan gempuran itu, membuat Grant terkejut melihat saudaranya mulai tersudut tak berdaya. Dallas syok setengah mati karena sebagai pemilik lambang 4 sayap, dia justru dibuat kewalahan oleh orang yang selalu dia sebut sampah rendahan. Semua terkejut melihat Dallas terdesak, sementara Hifred cemas segalanya berakhir sangat kacau. Aster tampak sangat fokus saat ingatan masa lalunya berputar, ketika Dallas dan Grant memotong lengannya sebelum akhirnya menghabisi nyawanya dengan kejam. Merasa ajalnya sudah dekat, Dallas mulai memohon ampun agar Aster berhenti. Sementara sang Viscount berteriak menyuruh Aster menahan diri, benturan keras keduanya memicu ledakan besar, dan saat asap menipis, pedang Dallas sudah patah tertebas. Tebasan itu meleset tipis dari kepalanya, menancap tepat di antara kedua selangkangannya. Saking takutnya mati, Dallas sampai mengompol, membuat Aster balik mengejeknya, seperti Dallas mengejek Alvin dulu. Aster menyarungkan pedangnya, menegaskan dia bukan lagi si tanpa sayap. Menyadari hal itu membuatnya merasa sangat lega. Tiba-tiba, Aster merasakan hawa menekan di belakangnya. Saat dia berbalik, sosok itu tak lain adalah musuh bebuyutannya, Roderick. Para penonton pun syok, karena tak menduga anak cabang sanggup menjatuhkan putra keluarga utama. Namun, mereka tahu urusannya bakal runyam, karena Roderick tidak mungkin tinggal diam setelah reputasinya diinjak-injak. Roderick berjalan masuk ke arena mendekati Aster, tapi Aster sama sekali tidak menunduk, dan berani menatap matanya langsung. Roderick berdiri menjulang di hadapannya, namun Aster tetap mempertahankan auranya sambil terus menatap tajam pria itu. Dallas merangkak memegangi ayahnya, mengira sang ayah datang untuk menyelamatkannya. Layaknya bocah manja, dia mengadu bahwa Aster si anak blasteran sudah berani menantang otoritas dari keluarga utama mereka. Sang anak manja memohon ayahnya memakai kekuasaan untuk menghabisi Aster, tapi disinilah plot twist gilanya dimulai. Roderick malah menusukkan pedang ke tangan Dallas sendiri hingga hancur berkeping-keping. Semua orang, termasuk Grant, dibuat benar-benar tercengang melihat pemandangan kejam itu. Roderick memaki Dallas, menyebutnya telah mempermalukan nama keluarga, tapi masih sempat-sempatnya menunjukkan muka tak tahu malu. Roderick kemudian mencabut pedangnya, dan Hifred sudah bisa menebak kemana arah tindakan gila ini. Dia berteriak menyuruh Roderick berhenti. Tapi sang ayah telanjur mengangkat senjata untuk menebas putranya sendiri yang dianggap tidak pantas memegang pedang. Tepat saat itu, Aster melompat menghalangi mereka, membuat Roderick heran kenapa Aster malah mengganggu hukumannya. Dia tidak boleh mati. Aster menegaskan, Dallas belum meminta maaf pada Alvin. Roderick bebas melakukan apa saja setelah janji itu ditepati. Hal ini membuat Roderick murka, menganggap Aster tidak tahu diri, karena berlagak seperti bagian dari keluarga mereka, padahal hanya anak angkat. Aster membalas tegas bahwa dia adalah putra sang Viscount, biarpun tidak sedara. Dia sudah mempelajari dengan sangat baik arti kebanggaan seorang satria serta beban nama baik keluarga dari ayahnya. Roderick langsung membalikkan ucapan itu, menuduh Aster telah merusak reputasi keluarga utama tanpa alasan yang jelas sebagai perwakilan dari kediaman Viscount. Tindakan itu
telah menodai kehormatan pedang raja. Roderick menegaskan kejadian ini tidak bisa dianggap remeh sebagai pertengkaran anak-anak biasa, mengingatkan bahwa dulu Hifred bahkan harus mengorbankan lengannya saat berbuat salah. Roderick lalu menuntut pengorbanan apa yang akan Aster berikan. Namun Aster langsung menyanggah bahwa pertarungan tadi adalah sebuah duel resmi, bukan sekadar perselisihan saudara biasa. Aster hanya membalas hinaan terhadap kediaman Viscount dengan pedangnya, mengingatkan kembali perkataan Roderick sendiri bahwa orang yang tidak bisa membalas dendam tidak berhak memegang pedang. Tidak sudi. Aster menegaskan dia tidak akan menyerahkan sehelai rambut pun untuk ini. Salah satu tetua berpangkat Earl sampai kagum melihat keberanian Aster. Hampir tidak percaya anak sekecil itu baru berusia 10 tahun. Mendengar tantangan tersebut, Roderick langsung menyuruhnya bersiap, dan Aster segera mengambil posisi bertahan. Roderick langsung melepaskan serangan dahsyat yang mementalkan Aster hingga menabrak dinding dan memicu ledakan keras, membuat semua orang panik mengira hidup anak itu akan berakhir. Hifred yang murka langsung melompat menyerang saudaranya, tapi Roderick berhasil menangkisnya. Tanpa peduli lagi, Hifred segera berlari panik menghampiri tempat Aster terkapar. Saat debu perlahan menipis, dia melihat patahan pedang Aster berserakan di tanah. Namun yang mengejutkan, Aster masih berdiri tegak memegang sisa gagang pedangnya dengan tatapan penuh kebencian. Melihat tekad sekuat itu, Roderick akhirnya berbalik pergi diikuti Dallas di belakangnya. Aster akhirnya kehilangan keseimbangan, tapi untungnya Hifred berhasil menangkapnya. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Aster berbisik bahwa dia berhasil melindungi Alvin sesuai janji, membuat Hifred memuji kegigihannya yang luar biasa. Di sisi lain, salah satu tetua mulai menyindir tindakan kekanak-kanakan Roderick tadi. Roderick membenarkannya, namun beralasan nama baik keluarga besarnya bisa hancur jika dia membiarkan Aster berbuat sesuka hati, makanya dia terpaksa mengambil sedikit kompromi. Sang tetua lantas memuji Aster sebagai bintang baru karena memiliki nyali sebesar itu di hadapan Roderick. Para tetua pun sepakat bahwa aksi nekat barusan adalah debut sosial paling epik yang pernah ada. Salah satu tetua mengaku sempat takut kalau keluarga Elmheim bakal pecah jadi dua kubu. Tapi, Roderick memperingatkan agar jangan keburu senang dulu, karena era kekacauan besar justru baru saja dimulai. Badai dahsyat itu disebut-sebut bisa membelah dunia menjadi beberapa bagian. Begitu kembali ke wilayahnya, Aster langsung fokus penuh untuk latihan keras. Dia menang mudah, semua lawan dihajar tanpa perlawanan berarti. Orang-orang yakin aksi panggungnya di festival pedang kemarin jadi pemicu utamanya. Para pelayan dan penjaga juga girang karena Aster sudah menghajar Dallas yang selama ini selalu menyusahkan mereka. Di sisi lain, Aster yakin prestasinya di festival bakal membungkam semua orang yang selama ini meremehkan keluarga cabang Viscount. Tapi, musuh aslinya tetaplah Roderick. Dia tahu levelnya sekarang masih sangat jauh di bawah pria itu. Aster paham kalau lambang sayap sebenarnya cuma penunjuk kapasitas sihir terpendam. Sayangnya, dia belum bisa mengendalikan kekuatan 7 sayap itu sepenuhnya, padahal bakat lahiriah tidak akan berguna kalau tidak bisa dikuasai maksimal. Dia ingin bebas. Aster berharap bisa menguji batas kekuatan 7 sayapnya tanpa khawatir energinya mengamuk tak terkendali. Tanpa sadar, dia sudah merubuhkan semua lawan di arena latihan. Tepat saat Alvin tiba-tiba datang, kakaknya itu bilang kalau ayah memanggilnya, membuat Aster langsung menghentikan kegiatannya. Saat itu juga, saat hendak pergi, dia sadar kakaknya memakai baju latihan. Aster pun meledeknya, mengingatkan kalau dulu dia benci baju itu karena dianggap tidak modis. Alvin berkilah bahwa hidup butuh keseimbangan, dan melihat perkembangan Aster membuatnya sadar kalau dia tidak boleh santai-santai lagi. Dia lalu mengajak Aster latihan tanding sepulang nanti, membuat Aster tersenyum sambil memintanya agar tidak terlalu kejam. Tidak lama kemudian, Aster sudah sampai di ruangan ayahnya. Hifred menyuruhnya duduk lalu mengingatkan kalau sudah hampir 10 tahun sejak Aster diadopsi. Sang ayah mengaku awalnya ingin menunggu Aster dewasa, tapi sekarang dia berubah pikiran. Sebuah cincin bermata merah dikeluarkan sebagai bukti sah pewaris tahta. Dan disinilah kejutan terbesarnya. Ayahnya meminta Aster menjadi calon kepala keluarga berikutnya. Aster hanya terdiam. Hifred melanjutkan bahwa posisi keluarga cabang Viscount saat ini sedang sangat di ujung tanduk. Biar begitu, mereka tetap cabang resmi Elmheim, dan karena ada wilayah yang harus dilindungi, kursi calon pemimpin
tidak boleh dibiarkan kosong. Aster lalu bertanya, apakah kakak-kakaknya setuju? Dan Hifred menjawab kalau dia sendiri yang akan pergi ke Akademi Ksatria untuk memberitahu mereka. Dia sangat yakin kalau kakak-kakaknya, Malva dan Kudo, pasti menolak keras rencana ini, terutama Kudo yang selalu membencinya karena lahir sebagai laki-laki. Apalagi setelah Aster diberkahi kekuatan dahsyat 7 sayap. Sambil berdiri, Aster tegas menolak posisi itu karena dia sendiri bahkan belum bisa mengendalikan sihirnya. Bahkan hampir mencelakai kakaknya sendiri waktu itu. Tidak mungkin, Aster yakin tidak ada yang bisa membujuk kakaknya yang marah. Lalu dia langsung melangkah pergi. Hifred bergumam kalau dia selalu curiga, apakah Aster ini benar-benar anak kecil biasa. Dia sempat mengira cincin itu hadiah yang pas-pas ke festival kemarin. Tapi tampaknya Aster menginginkan hal lain. Pria itu lalu membuka sebuah kotak berisi pedang sihir bernama Gram yang bentuknya mirip belate. Hifred menjelaskan kalau senjata inilah yang bisa mengontrol kekuatan 7 sayap. Setelah pembicaraan selesai, Hifred membawa Aster ke dalam hutan. Aster heran kenapa mereka harus sejauh ini hanya untuk urusan pedang, tapi ayahnya bilang ini demi keselamatan bersama. Hifred sangat paham, Aster terkenal sering merusak barang di sekitarnya, jadi dia tidak mau ambil risiko. Jadi aula latihan jelas bukan tempat yang aman. Hifred lalu menjelaskan kalau Gram adalah pedang sihir warisan khusus anak sulung keluarga Elmheim. Dia sengaja meminta pedang ini dikirim dari rumah utama khusus untuk Aster. Begitu kain pembungkusnya dibuka, Aster terkejut melihat bentuknya yang cuma gagang pedang pendek tanpa bilah. Hifred menjelaskan, meski tidak berbilah, jika dialiri energi sihir, bilah pedang tersebut akan terbentuk sempurna mengikuti aliran kekuatan penggunanya sendiri. Sang ayah langsung memberi contoh dengan melepaskan sihirnya, memicu ledakan energi raksasa yang seketika menyapu bersih apapun di depannya. Serangan itu menyisakan kawah besar, lalu Hifred memperingatkan bahwa pedang ini bisa menguras energi jika dipakai sembarangan. Dia pun menawarkan kesempatan pada Aster untuk mencobanya sendiri. Aster menerima pedang itu, lalu mulai mencobanya. Tak disangka, energi sihirnya mengalir deras dengan sendirinya hingga menembakkan pilar cahaya raksasa langsung ke langit. Orang-orang di kediaman melihat kejadian itu, dan salah satu penjaga mengira ada komet jatuh. Temannya langsung meledeknya bodoh, karena cahaya itu jelas terbang ke atas, bukan jatuh ke bumi. Pengawal itu bingung. Alvin langsung menyela dan menebak kalau fenomena aneh itu pasti ulah si adik kecilnya. Kembali ke hutan, Aster terpukau melihat kekuatan pedang itu. Tapi tunggu dulu, sang ayah meluruskan bahwa sihir Asterlah yang sebenarnya luar biasa gila. Dia bercerita belum pernah ada satu orang pun yang punya lambang 7 sayap dalam sejarah Elmheim. Hifred yakin Aster bakal melampaui Roderick begitu dia menguasai bakatnya. Namun, kekuatan sebesar itu juga menyimpan potensi konflik yang berbahaya. Hifred mengingatkan bahwa semua orang akan mengincarnya jika tahu Aster memiliki bakat legendaris tersebut. Sebagian orang pasti berniat memanfaatkannya. Sementara sisanya akan mencoba membunuhnya dengan alasan bahwa dia adalah ancaman besar yang harus dimusnahkan. Hifred pun meminta Aster segera menjadi sangat kuat demi menghindari nasib buruk itu. Aster sangat setuju karena dia tidak mau menjalani hidup menyedihkan seperti di kehidupan masa lalunya. Aster berterima kasih atas hadiahnya dan berjanji akan menguasai senjata itu. 3 hari kemudian, 2 kakak perempuannya, Kudo dan Malva, akhirnya pulang dari akademi. Kudo bersiap memeluk, sayangnya, kedua adiknya malah berlari melewatinya begitu saja demi menghampiri Malva yang baru tiba. Terkejut karena dicuekin, Kudo protes, tapi adik-adiknya beralasan kalau dia sering merusak tatanan rambut mereka. Tentu saja Kudo menolak, dituduh merusak rambut mereka yang anggun itu. Saat melihat Alvin, dia langsung berlari memeluknya erat, dan tanpa sadar langsung mengacak-acak rambut kakaknya itu. Malva kemudian bertanya di mana keberadaan Aster sekarang. Hifred memberi petunjuk, Kudo langsung bersiap pergi, sementara Aster masih berjuang keras menahan pedang sihirnya. Dia kehabisan banyak sekali energi sihir hanya untuk menahannya, membuatnya bingung bagaimana cara menyamai kekuatan ayahnya. Tiba-tiba saja, Kudo muncul membawa pedang dan langsung menyindir kalau Aster kali ini sudah kelewatan. Aster langsung panik, kakaknya tiba-tiba pulang dan langsung memarahinya karena tidak ikut menyambut kedatangan mereka. Kudo bertanya apa Aster sengaja tidak menyambut mereka karena merasa dirinya hebat dan tidak perlu peduli lagi.
Dia juga mengaku sudah mendengar rumor heboh tentang kemenangan Aster di festival kemarin. Aster membalas kalau hal itu juga berlaku untuk kakaknya, karena dia mendengar kalau sebagai murid pelatihan, Kudu ini berprestasi banget sampai dapat medali Ksatria kehormatan satu-satunya tahun itu. Bagi dia, ini hal sepele. Soalnya, kalau misi begini saja gagal, mana bisa dia menggantikan posisi ayahnya nanti. Kudu lalu membahas rumor soal Aster yang menolak jadi penerus keluarga. Dia penasaran dan langsung menuduh, apa Aster melakukan itu semua demi dirinya? Dalam hati, Aster kesal banget sama ayahnya, Hifrik, yang malah bocor ke kakaknya. Gara-gara ini, dia pasti bakal kena masalah merepotkan lagi. Akhirnya Aster beralasan kalau dia menolak karena merasa belum pantas. Mendengar itu, Kudu berjalan ke arah pohon sambil menggerutu. Dia menganggap Adit dan ayahnya itu sangat menyebalkan. Padahal mereka tahu betul kalau impian terbesarnya adalah menjadi kepala keluarga. Tanpa aba-aba, dia menebas pohon itu dan melemparkannya langsung ke arah Aster. Aster nyaris kena dan langsung berteriak protes ke kakaknya yang gila ini. Tapi Kudu malah santai menjawab kalau mereka sudah lama tidak latihan tanding, jadi anggap saja ini ujian dadakan. Kudu memperingatkan kalau serangan berikutnya bakal mengarah langsung ke tubuh Aster. Aster menyuruh kakaknya tenang dulu karena pedangnya belum jadi. Tapi Kudu membalas kalau musuh di medan perang tidak peduli dengan alasan konyol begitu. Kode etik Ksatria itu harus selalu siap bertarung kapan saja, tanpa membuang waktu. Kudu langsung memasang kuda-kuda menyerang yang sangat mematikan. Dia mengancam akan menghabisi Aster kalau adiknya itu terus menahan diri. Aster panik setengah mati karena dia masih kesulitan mengendalikan sihirnya sendiri. Di situasi genting begini, dia terpaksa bertarung serius. Kalau tidak, kakaknya yang kejam ini benar-benar bisa mengirimnya ke akhirat lebih cepat. Beberapa menit berlalu dan mereka masih saja baku hantam. Kudu memuji kemampuan Aster yang meningkat pesat karena sanggup mengimbangi dirinya. Padahal dia sendiri baru pulang dari akademi malam. Sambil mengejek, dia bilang kalau kualitas pedang Aster sangat menyedihkan dan kontrol sihirnya masih sangat amat berantakan. Sekali tebas, Aster langsung terpental jauh. Dia cuma bisa menghela napas menyadari kakaknya ini memang tidak punya belas kasihan sejak mereka masih bocah. Apa semua ini karena dia satu-satunya laki-laki di keluarga yang punya hak waris? Atau mungkin karena dia memiliki lambang 7 sayap yang kekuatannya jauh melampaui semua orang? Bagi Aster, kakaknya ini bagaikan badai berjalan yang selalu menantangnya berduel demi hal-hal sepele. Intinya, Kudo adalah musuh alami yang paling dia hindari. Kudo kembali menerjang sambil berteriak kalau Aster tidak pantas jadi kepala keluarga. Di sisi lain, Malva yang cemas langsung mengadukan kekacauan ini kepada ayahnya. Malva bertanya, apa ayahnya mau membiarkan mereka begitu saja? Masalahnya, kalau dibiarkan terus, salah satu dari mereka berdua bisa mati konyol. Hifrik menjelaskan kalau mereka berdua adalah rival yang unik. Meski terlihat nekat, dia yakin duel ini tidak akan sampai merenggut nyawa. Malva cuma bisa berharap begitu, lalu menanyakan alasan sebenarnya mereka dipanggil pulang dari akademi malam. Dia yakin ini bukan cuma soal suksesi keluarga. Hifrik membenarkan hal itu, lalu mengeluarkan sebuah surat misterius yang langsung membuat Malva terkejut. Ternyata itu surat panggilan dari keluarga utama Elmheim. Hifrik menduga para tetua di sana kemungkinan besar ingin melihat langsung wajah cucu mereka. Mendengar itu Malva merasa lega, tapi Hifrik memperingatkan kalau skenario terburuknya, mereka bisa kehilangan Aster selamanya. Sementara di hutan, Aster memohon agar kakaknya mau mendengarkan penjelasannya dulu. Aster yakin ayahnya sudah menceritakan semuanya, tapi Kudo membalas kalau sang ayah sama sekali tidak setuju dengan keputusan sepihak itu. Aster terpaksa menahan serangan brutal Kudo yang rasanya seperti hantaman palu raksasa milik monster troll. Kulitnya hampir tergores. Namun dia berhasil menangkis pedang Kudo ke arah samping tepat waktu. Wah, parah banget sih. Bukannya berhenti mendengarkan penjelasan, Kudo malah menghantamnya dengan pukulan tumpul sampai Aster batuk darah. Kakaknya ini memang tidak main-main dalam melatih adiknya. Kudo menguliahi kalau orang yang cuma bisa main pedang itu kelas 3, yang cuma bisa sihir itu kelas 2, Ksatria sejati kelas 1 harus menguasai keduanya sekaligus dengan sempurna. Dia kecewa karena lambang sayap yang berbeda itu menentukan seberapa banyak kapasitas mana yang bisa dikendalikan seseorang. Sederhananya, selisih satu sayap saja bisa menghasilkan perbedaan kekuatan hingga 3 kali lipat. Artinya,
Dalam hal mana dan stamina, kudu yang cuma punya 5 sayap harusnya kalah jauh dari Aster. Makanya kudu kesal kenapa adiknya tidak menangkis serangannya pakai sihir, malah mengandalkan teknik pedang biasa yang payah. Kudu menyindir apakah Aster sebegitu tidak percaya diri, atau dia takut akan mengamuk kehilangan kendali seperti kejadian beberapa tahun lalu. Mendengar itu, Aster tersadar kalau selama ini, dia memang diam-diam takut pada kekuatan 7 sayapnya. Pantas saja pedangnya terasa tidak stabil, dia sendiri membatasi potensinya secara tidak sadar. Intinya, dia menaikkan sihirnya sendiri secara paksa karena takut situasinya bakal menjadi kacau dan tak terkendali. Kudu bilang Aster punya semua yang dia dambakan. Dia menerjang maju sambil menantang Aster menyerahkan seluruh kekuatannya, tapi kali ini beda, Aster dengan mudah mementalkannya menggunakan tekanan sihir murni. Kudu sampai syok melihatnya. Di saat bersamaan, Aster berterima kasih karena kakaknya sudah menyadarkan dirinya dari ketakutan bodoh itu. Aster menerjang maju, tanpa memunculkan bilah pedang sihir. Kudu sempat heran dan mengira adiknya kehabisan mana, tapi dia tahu itu mustahil terjadi. Kapasitas sihir di 7 sayap Aster itu sangat tak terbatas. Meski belum mahir, dia memusatkan seluruh energinya untuk satu hantaman instan. Serangan itu berhasil diblok Kudu yang sempat-sempatnya memuji ide spontan adiknya itu. Aster menegaskan kalau dia tidak akan menyia-nyiakan kehidupan kedua, kekuatan dahsyat, ataupun pedang miliknya saat ini. Termasuk keluarganya sendiri. Dia berjanji akan melindungi semuanya, karena dia tahu betapa sulitnya mendapatkan hal berharga itu dulu. Kudu bingung dengan maksud ucapan kehidupan kedua itu. Sebelum sempat berpikir jernih, Aster melompat menyerang dan dia langsung bersiap menangkisnya. Nah, perhatikan baik-baik momen epik ini. Aster tiba-tiba menghilang lalu menebas Kudu dengan ayunan pedang super kencang, sampai sang kakak merasa tubuhnya seperti terbelah menjadi 2 bagian. Beberapa saat kemudian, Kudu terbangun di kamarnya dengan linglung. Tak disangka, Malva sudah menunggu di sana sambil menyambut kakaknya yang baru saja sadar dari pingsan. Kudu baru ingat kalau mereka sedang berduel hebat tadi, lalu bertanya apa yang terjadi. Malva menjelaskan kalau Aster yang menggendongnya pulang, karena Kudu mendadak tertidur pulas saat bertarung. Aster mengira kakaknya kelelahan setelah perjalanan jauh, tapi Kudu tahu bukan itu penyebabnya. Dia mengingat kembali detik-detik mengerikan saat Aster seolah menebas tubuhnya sampai habis. Kudu sadar kalau Aster menghilangkan pedang sihirnya tepat sebelum menebas. Rasa sakit mengerikan tadi ternyata hanyalah sisa mana padat yang menembus tubuhnya saja. Dia menghela napas lega, karena sadar adiknya tidak mungkin membunuh saudara sendiri. Meski begitu, pada momen krusial tadi, dia benar-benar merasakan ketakutan nyata akan kematian. Kesal karena diremehkan oleh adik kecilnya, Kudu langsung menyambar pedangnya lagi. Dia berteriak menanyakan keberadaan Aster, karena duel maut mereka jelas belum selesai sepenuhnya. Malva bikin jantungan pas bilang kalau Aster udah gak ada di rumah. Kudu bingung banget. Terus Malva jelasin kalau ada panggilan dari keluarga pusat, makanya dia baru aja pergi bareng ayah mereka. Kudu langsung panik, karena gak ada satu pun yang bilang ke dia. Sementara itu, Aster sama Hifrit udah meluncur naik kereta kuda. Hifrit ngejelasin kalau mereka bakal nemuin para tetua agung yang selama ini ngendaliin keluarga Elmheim dari balik layar. Mereka itu mantan bos keluarga pusat dan cabang, alias orang-orang paling berpengaruh di seluruh Elmheim. Hifrit ngeyakinin Aster kalau biarpun udah pada pensiun, mereka masih pegang kendali penuh, makanya dijuluki penguasa bayangan. Lucunya, para penguasa ini gak pernah peduli sama Aster sejak hari pertama dia diadopsi. Makanya Aster bingung kenapa tiba-tiba dipanggil. Dia menebak ke ayahnya, kalau ini pasti gara-gara kekacauan di festival tarian pedang. Dia dengar para tetua Elmheim itu lebih mentingin harga diri keluarga dibanding emas atau nyawa sendiri, katanya. Siapapun yang ngerusak nama baik bakal dilempar ke kandang buat jadi makanan binatang buas. Hifrit kaget kok Aster bisa tahu soal itu, dan nanya dengar dari mana. Aster cuma jawab gugup tanpa ngasih kejelasan, sebelum ngaku kalau dia udah siap dihukum atau minimal diasingkan. Hifrit nanya apa dia beneran siap pergi tanpa pamit, dan Aster dengan santai bilang kalau dia udah siap. Dia emang udah rencana cabut begitu kakak-kakaknya sampai di kediaman. Lagian, dia yakin Kudu gak suka dia ada di dekatnya, karena selalu bikin kesan. Jadi kakaknya bisa santai pas dia pergi. Aster nambahin, kalau berkat Kudu, dia akhirnya paham cara ngendalin Graham
dan bisa ngeluarin kekuatan 7 sayap lebih banyak. Dia minta ayahnya buat gak usah bantuin, dia mulai sekarang, apapun yang terjadi, karena dia udah siap berjuang sendirian. Tiba-tiba, Kudo muncul di jendela kereta sumpah ini, kocak banget dia gelantungan kayak serangga sambil ngomelin Aster biar gak kusah sok hebat, karena dia cuma anak bungsu. Aster jelas kaget setengah mati. Kudo ngebuka paksa pintunya, bikin Aster melongo, karena si rambut merah ini lari sepanjang jalan, demi ngejar mereka. Kudo langsung ngomelin Aster, bilang kalau tega banget pergi tanpa pamit sepatah kata pun. Kudo bilang dia dengar Aster dipanggil Tetua Agung Rumah Pusat. Ini hal besar, soalnya dia sama Malva aja belum pernah dipanggil ke sana. Hifrit lalu bilang ke Kudo kalau dia gak bisa bawa Kudo ikut, tapi Kudo ngejawab kalau dia udah tahu. Makanya ayah manggil mereka pulang dari akademi buat jagain keadaan selama ayah pergi. Kudo juga sadar kalau panggilan ini artinya Aster lagi ada di situasi yang butuh tingkat kewaspadaan tinggi. Bahkan Malva bilang ada kemungkinan Aster gak bakal balik. Aster mencoba buat santai dan bilang kalau Kudo cuma lebay, karena dia kesana cuma mau ngobrol biasa. Padahal di lubuk hatinya, Aster tahu kepulangannya gak dijamin aman. Kudo lalu ngaku kalau dia benci banget sama Aster, karena dia cowok yang punya 7 sayap. Dia selalu dapat perlakuan spesial, bahkan lebih kuat dari dia padahal Kudo lebih tua. Dia juga bisa bersikap dewasa padahal statusnya cuma adik kecilnya. Kudo ngaku benci semua itu, tapi dia gak bisa abain fakta kalau Aster tetap keluarganya. Dia bilang Aster boleh aja sok tangguh, tapi dia tetap adik kecilnya. Kudo maksa Aster buat balik ke kediaman, karena dia masih pengendur pas pergi, dia ngancem kalau gak bakal ngasih kemudahan di pertarungan berikutnya. Kudo langsung lompat dari kereta. Aster cuma bisa ngeliatin, sambil heran sebenarnya kakaknya mau ngomong apa tapi dia bersyukur dan diam-diam bertekad buat pulang ke keluarganya. Kudo berdiri di belakang sambil melambai ke arah kereta yang makin menjauh, nunjukin kalau dia sebenarnya peduli banget sama adiknya. Gak lama kemudian, mereka sampai di rumah utama, dan disambut penjaga bersenjata. Mereka bilang para tetua udah nunggu di dalam. Hifrit nyaut kalau gak perlu dikawal, karena dia tahu jalannya. Tapi para penjaga bersikeras kalau mereka dapat perintah, buat mastiin Hifrit sama Aster langsung dibawa ke ruang tunggu. Dari sini Hifrit makin yakin, kalau mereka dipanggil bukan buat acara kumpul keluarga yang hangat bareng sang cucu. Meski begitu, tempat ini tetap bawa memori lama pas dia terakhir pulang. Sambil jalan di lobi, Hifrit ngingetin Aster buat tetap tenang, karena hari ini bukan hari yang tepat buat ngamuk. Aster ngejawab kalau dia bakal bersikap baik, asal mereka gak ngomong atau ngelakuin hal yang bikin emosinya kepancing. Hifrit setuju dan biling makanya dari tadi, dia mau ngasih tahu kalau orang yang bakal mereka temuin ini agak bermasalah. Pas ayahnya lagi ngejelasin, perhatian Aster malah kealihkan sama orang-orang di lapangan latihan. Hifrit terpaksa manggil namanya buat nyadarin dia lagi. Pas sampai di depan pintu, mereka berdua diwajibkan buat nyerahin senjata mereka. Begitu masuk, mereka disambut sama tetua yang ngeladek Hifrit karena gak pernah pulang selama 10 tahun terakhir. Hifrit lalu membungkuk hormat ke kakek buyutnya, kepala keluarga K6. Aster akhirnya sadar siapa sosok yang selama ini ngendaliin semuanya dari balik layar, yaitu sang kakek buyut, Senis Elmheim. Dia yakin sisa orang di ruangan itu adalah para petinggi penting Elmheim. Pas ngelirik cepat, dia sadar ada beberapa orang dari majelis tarian pedang yang hadir, tapi dia heran kenapa Roderick gak kelihatan di sana. Senis yang ngeliat kebingungan di wajah Aster langsung bilang kalau Roderick emang gak ada. Dia ngejelasin kalau Roderick itu pemimpin ksatria kerajaan, jadi gak punya waktu buat rapat gak penting kayak gini. Alhasil Senis dan para orang tua kolot lainnya yang harus ngurusin masalah administrasi di sini. Di masa lalunya, Aster gak pernah ketemu Senis makanya gak peduli. Tapi coba kalian lihat pengaruh kakek tua ini, kuat banget, sampai bisa ngumpulin begitu banyak orang penting dalam satu rapat. Hifrit langsung nanya ke Senis apa tujuan mereka dipanggil, dan Senis ngejawab, kalau dia yakin Hifrit pasti udah tahu. Senis bilang dia dengar Aster bikin kekacauan besar di festival tarian pedang. Ini langsung ngebuktiin dugaan Aster, kalau mereka dipanggil gara-gara ulahnya. Hifrit lalu nyaun, kalau urusan itu harusnya diselesain Roderick secara pribadi. Para tetua di ruangan itu langsung nyaun kalau tindakan Roderick kemarin cuma sekadar akting di depan publik saja. Dan itu gak ngubah fakta kalau nama baik Elmheim udah tercemar. Lagian,
Ngundang anak angkat gak jelas kayak Aster ke acara keluarga emang kesalahan sejak awal. Mereka bilang ke Hifrit kalau mereka bakal tutup mata kalau Aster gak bertingkah. Tapi begitu dia berani nunjukin taringnya ke keluarga pusat, semuanya langsung berubah. Zenis bilang tindakan terbaik adalah mengasingkan Aster. Tapi dia juga ngasih tahu Hifrit kalau ayahnya itu bakal ikut dihukum. Saat itulah, Aster langsung berdiri dan teriak ke para tetua kalau dia yang ngelakuin semuanya dan ini gak ada hubungannya sama ayahnya. Aster lagi ngamuk banget, tapi pas dia nengok ke samping, dia lihat ayahnya cuma diam aja gak bersuara. Aster pun berhenti ngomong sambil heran apa yang terjadi sama ayahnya. Para tetua itu langsung membentak Aster, bilang kalau dia gak punya sopan santun karena berani ikut campur ke obrolan orang dewasa. Zenis kemudian berdiri untuk memberitahu Aster bahwa setiap orang di ruangan ini memikul beban berat keluarga di pundak mereka. Tapi dia mengungkapkan kalau para ksatria itu tidak bersatu, karena ada banyak orang lain yang mengawasi dari balik bayangan demi merebut tahta tertinggi. Zenis menegaskan hal ini juga berlaku bagi mereka yang ada di ruangan ini. Zenis berjalan mendekati Aster, menuntut bukti nyata kalau dia bukanlah ancaman bagi keluarga mereka. Zenis kemudian mencabut sebilah pedang, lalu menyerahkannya kepada Hifrit, sambil mengingatkan kegagalannya di masa lalu saat tidak bisa melindungi raja. Sebuah kesalahan besar yang akhirnya menyeret nama baik keluarga mereka ke dalam lumpur kehinaan. Ternyata di ruangan inilah Hifrit membiarkan Roderick menebas tangannya sampai buntung. Kali ini Zenis meminta Hifrit membuktikan kesetiaannya dengan cara memenggal kepala Aster sendiri. Zenis berjanji jika Hifrit melakukannya, masalah ini akan dianggap selesai. Namun ucapan itu belum selesai ketika Hifrit langsung menyela dia, sama sekali tidak tertarik untuk merenggut nyawa anaknya sendiri. Hifrit menegaskan kepada si Pak Tua bahwa dia lebih baik mati bunuh diri daripada harus menghabisi nyawa darah dagingnya sendiri. Aster sangat terkejut mendengarnya, sementara Zenis langsung menghakimi Hifrit bahwa dia harus mati karena menolak perintah tersebut. Bahkan Zenis menyatakan ini adalah akhir dari silsilah keluarga Hifrit, sebab seluruh keturunannya termasuk anak-anaknya akan ikut dihabisi tanpa sisa. Saat itu juga, Aster dengan dingin bertanya kepada Zenis, apa sebenarnya yang sangat dia takuti. Zenis berbalik dengan bingung, sementara Aster lanjut mengejek bahwa mereka hanyalah sekumpulan pria dewasa yang berkerumun ketakutan, sebuah pemandangan yang sangat menyedihkan. Aster menantang Zenis bahwa mereka bebas mengasingkannya saja, jika memang sangat ketakutan, kalau suatu hari dia akan datang untuk membalas dendam. Nah, kalian harus lihat ini. Aster tiba-tiba membuka bajunya dan memamerkan 7 sayap miliknya demi memberitahu monster-monster ini apa yang akan mereka hadapi jika berani menyentuh keluarganya. Seluruh ruangan langsung dibuat terperangah, dan di dalam lubuk hatinya Aster hanya bisa meminta maaf kepada ayahnya, karena dia tidak bisa tetap diam meski sudah dilarang. Dengan lambang di punggungnya yang bersinar terang, Aster memperingatkan semua orang di ruangan itu agar berpikir 2 kali sebelum memutuskan untuk menjadikannya musuh. Para tetua dan penjaga menolak percaya dengan apa yang ada di depan mata mereka, bahkan menuduhnya palsu karena fenomena legendaris ini baru pertama kali muncul lagi di tubuh manusia setelah ratusan tahun lamanya. Lewat suara dingin, Zenis bertanya apakah Aster paham konsekuensi dari tanda yang dia bawa, dan Aster menjawab santai bahwa dia tahu, karena konon orang-orang akan makin terkejut jika jumlah sayapnya makin banyak. Sang Earl yang duduk di kursinya langsung tertawa terbahak-bahak mendengar kelancangan itu, meski kemudian dia segera meminta maaf dan menyuruh mereka melanjutkan sandiwara menggelikan ini. Zenis lalu menjelaskan kepada Aster bahwa lambang itu adalah organ penghasil kekuatan sihir, sebuah hadiah suci untuk umat manusia dari Pararen di zaman kuno. Manusia memang bisa memanfaatkan kekuatan itu dengan sangat baik secara turun-temurun, tapi tidak ada satupun manusia yang sanggup mencapai 7 sayap, kecuali Rasro yang merupakan pencipta asli dari lambang legendaris tersebut. Aster lantas bertanya, apakah Zenis menuduhnya sebagai anggota Rasra, dan Zenis menjawab kemungkinan itu ada, jika memang sayap di punggungnya itu terbukti asli. Aster menegaskan kepada si Pak Tua bahwa dia adalah putra Hifrit, dan saat ini dia sama sekali tidak peduli dengan asal-usul kelahirannya. Aster menegaskan yang ingin dia ketahui hanyalah apakah Zenis siap menjadikannya musuh atau tidak. Aster juga menyindir bahwa ada banyak sekali keluarga bangsawan di luar sana
yang siap menampungnya dengan tangan terbuka jika dia sampai diusir dari Elmheim. Aster memperingatkan Senis bahwa skenario itu akan buruk bagi mereka yang sudah ketakutan setengah mati akan adanya pemberontakan. Jadi lebih baik memeliharanya karena dia adalah simbol pemilik 7 sayap yang bahkan melampaui sosok Roderick yang agung. Semua orang dibuat bungkam. Aster tahu betul cara memainkan kartu as miliknya. Dia teringat ucapan Pak Tua tadi tentang pemberontakan, dan ancaman perang saudara itu memang bukan sekadar gertakan kosong belaka. Ini adalah perang saudara skala masif yang akan melahap seluruh negeri, dan karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi berkat ingatan dari kehidupan masa lalunya, Aster bersiap menentukan saat ini juga siapa kawan atau lawan agar kediaman Fishbone bisa tetap bertahan hidup. Sinis akhirnya mencemooh dan bertanya apakah Aster merasa dirinya sepenting itu. Hagrid menyebut tidak ada bukti kuat kalau 7 sayap di punggungnya itu asli. Namun Aster membalas dengan santai bahwa Pak Tua itu bebas membunuhnya sekarang jika memang tidak percaya. Namun Aster memperingatkan bahwa tindakan itu hanya akan memicu perang terbuka antara dirinya dan para tetua. Jauh di lubuk hatinya, Aster sadar betul kalau Elmheim bisa saja melenyapkannya dengan mudah. Tapi dia ingin menguji apakah mereka akan termakan umpannya atau tidak. Tiba-tiba Earl masih bertepuk tangan lalu bangkit dari kursinya, menyarankan kepada Senis bahwa akan jauh lebih baik jika mereka memberikan ujian kelayakan bagi Aster. Para tetua berteriak memprotes usulan Mas tersebut. Namun Mas langsung memotong pembicaraan dengan balik bertanya, apakah mereka sebenarnya siap atau tidak melihat kehebatan dari kekuatan pemilik 7 sayap. Mereka bertanya apa maksud perkataannya, dan masih mengingatkan bahwa mereka berada di klan bela diri terhebat, yang berarti pasti ada beberapa ujian menantang di sekitar kediaman ini. Melihat hal itu, Aster langsung menyadari kalau Mas sebenarnya berada di pihaknya. Secara mengejutkan, si Pak Tua menyetujui saran Mas dan menyuruh Aster untuk mengikutinya, sebab mendidik seorang cucu yang tidak tahu sopan santun adalah kewajibannya sebagai seorang kakek. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di area ujian, gelap dan sunyi. Senis menunjukkan jalan bawah tanah menuju saluran air yang dulunya merupakan tempat perlindungan darurat, namun kini dia gunakan untuk mengurung seekor monster sihir Gana. Senis memberitahu Aster bahwa ujiannya sangat sederhana, yaitu dia harus mengalahkan monster buas tersebut hidup-hidup. Hagrid menghela napas frustrasi sambil mengingatkan Aster kalau dia sudah menyuruhnya merahasiakan keberadaan 7 sayap tersebut. Namun Aster membalas bahwa hal mencolok seperti ini tidak mungkin bisa disembunyikan selamanya dari dunia luar. Saat Aster turun ke lubang itu, Hagrid memperingatkannya untuk tetap waspada. Mata Aster sempat bertemu dengan mata Mas, dan dia bisa merasakan ketertarikan yang mendalam dari tatapan Sanggar saat dia melangkah masuk ke lorong bawah tanah. Begitu menginjakkan kaki di dasar lubang, Aster merasakan hawa dingin yang ganjil dan dikejutkan oleh pemandangan kepala Dalas yang tergeletak begitu saja di lantai tanah. Pemandangan mengerikan ini benar-benar mengejutkannya setengah mati, dan Senis menjelaskan bahwa dia juga memberi Dalas kesempatan menebus kehormatannya. Namun bocah itu hanya bisa menangis ketakutan sampai akhir hayatnya yang sangat memuakkan untuk ditonton. Senis memperingatkan Aster agar tidak membuatnya kecewa, dan saat itu juga sesosok monster sihir biru raksasa muncul tepat di hadapannya, melayangkan raungan super keras yang menandakan bahwa Aster benar-benar dihadapkan pada ujian hidup dan mati. Meskipun Dalas sangat menyebalkan di masa lalu, Aster sebenarnya merasa sedikit kasihan padanya. Tiba-tiba monster itu menerjang ke arah Aster dengan cepat. Namun sekali tebas, Aster langsung mencincangnya menjadi serpihan kecil hingga membuat semua penonton melongo. Aster menyarungkan pedangnya sambil bergumam kalau monster ini memang menyeramkan, tapi saudarinya jauh lebih menakutkan. Tapi tunggu dulu, disinilah keanehan terjadi. Monster itu tiba-tiba menyatu kembali, yang berarti dia adalah makhluk mayat hidup. Hagrid berteriak panik dan bertanya kepada Senis, kenapa monster semengerikan itu bisa dibiarkan berkeliaran bebas di ruang bawah tanah kediaman utama mereka. Senis menjelaskan bahwa mayat hidup sangat peka terhadap aroma kematian, dan monster ini pasti mengira tempat ini adalah surga terbaik baginya. Itulah alasan dia merangkak masuk ke ruang bawah tanah. Karena monster itu tidak akan pernah mati meski ditebas 1000 kali, Senis sengaja menangkapnya untuk dijadikan samsak ujian kekuatan terbaik. Dia juga menambahkan, kalau berkat keberadaan monster ini, mereka tidak perlu repot lagi membuang mayat-mayat busuk.
Salah satu tetua gemetar ketakutan, karena tahu menangkap mayat hidup adalah perkara sulit bahkan bagi ksatria berpengalaman sekalipun, namun Zenis di sini jelas-jelas menyuruh Aster untuk membantainya. Mereka bertanya apakah Zenis tega membiarkan anak pemilik 7 sayap itu mati konyol, namun Zenis menjawab jika Aster sampai terbunuh, itu tandanya dia hanyalah penipu bermulut besar yang tidak berguna. Zenis menambahkan bahwa kematian Aster pun sebenarnya akan mempermudah urusan mereka karena ada banyak cara lain. Di sisi lain, Mas mulai merasa cemas dan sangat berharap Aster bisa bertahan hidup dari siksaan itu. Kembali ke bawah tanah, Aster sudah mencincang monster itu berkali-kali tanpa ada hasil berarti, sebab kemampuan regenerasi makhluk ini jauh melampaui mayat hidup kelas bawah biasa. Lagi pula, monster undead kan aslinya sudah mati jadi, buat melenyapkannya sampai bersin, kita harus membakarnya dengan cahaya matahari atau mensucikannya memakai senjata berelemen suci. Kalau tidak bisa melakukan keduanya, mending langsung kabur saja, karena melawan mereka itu sia-sia. Tapi bagi Aster, dia sangat tahu kalau tidak ada jalan untuk mundur lagi sekarang. Dia sadar kalau cara biasa tidak akan cocok dengan kekuatan 7 sayap di dalam dirinya, makanya dia harus menggilas monster itu dengan kekuatan super dahsyat demi menunjukkan kemampuan aslinya kepada mereka semua. Aster langsung melepaskan serangan super kuat yang membuat para tetua melompat dari kursi mereka, karena akhirnya bisa melihat kedahsyatan kekuatan 7 sayap secara langsung. Tebasan terakhir Aster menyisakan kepulan debu tebal di ruang bawah tanah, membuat para penonton penasaran dengan apa yang terjadi di dalam sana. Begitu debunya menipis, monster itu ternyata masih segar bugar. Sebelum Aster sempat menghindar, dia langsung dibanting ke tanah. Ifrit panik meneriakkan namanya, tapi Mas menahannya, agar tidak nekat menyelamatkan Aster. Ifrit protes ke sang air masa dia harus diam saja melihat anaknya mati, tapi Mas menyuruhnya tenang dan melihat lebih jelas, karena Aster tersenyum seolah masih menyimpan kartu as yang belum dikeluarkan. Nah Bray, saat monster itu menindihnya, Aster langsung mengangkat pedang berselimut mana, lalu menembakkan ledakan energi dahsyat ke tubuh lawan, mirip aksi ayahnya dulu di hutan. Si monster langsung muntah darah, karena organ dalamnya hancur total. Berhubung makhluk ini masih keras kepala tidak mau mati, Aster berniat terus menguras sisa nyawanya, sampai dia benar-benar tewas. Ifrit shock melihat aksi Aster karena dia hanya pernah mencontohkan teknik itu sekali saja, tapi anaknya malah membawanya ke level yang jauh lebih gila. Saking besarnya energi yang dilepaskan Aster, seluruh ruangan mulai berguncang hebat seperti mau runtuh. Beberapa tetua ketakutan dan mengajak Zenis ikut kabur. Tapi Zenis malah terdiam karena benar-benar terpaku pada pertunjukan luar biasa di depannya. Zenis sangat takjub melihat pancaran kekuatan luar biasa dari tubuh Aster, membuatnya paham arti kekuatan 7 sayap. Tak lama kemudian, para tetua yang panik tadi perlahan mulai berdiri setelah guncangannya mereda. Mereka langsung berlari untuk memeriksa situasi, sedangkan Zenis yang sedari tadi tidak bergeser 1 cm pun, telah menyaksikan seluruh kejadiannya. Dia sadar kalau Aster menjebak monster itu dalam pusaran sihir, lalu memusnahkannya. Zenis mengaku kalau itu adalah unjuk kekuatan kasar yang luar biasa, secara kualitas maupun kuantitas, meski sebenarnya hal itu tidak bisa disebut teknik sihir. Hal ini membuat Zenis penasaran, apakah ini benar-benar wujud asli kekuatan 7 sayap? Zenis selalu bertanya pada Ifrit, apakah dia yang mengajari Aster trik tadi? Tapi Ifrit menggeleng, dia bahkan mengaku ikut takjub melihat perkembangan anaknya yang sangat cepat setiap harinya. Mas langsung bertanya kepada tetua, apakah dia sudah puas dan menganggap Aster lulus ujian? Dengan wajah serius, Zenis bertanya kepada tetua lainnya, jika ada yang keberatan, tapi semuanya hanya bisa terdiam. Tanpa membuang waktu, Mas berteriak memberitahu Aster bahwa dia lolos ujian dan menyuruhnya untuk segera naik kembali ke atas permukaan. Aster malah bercanda dan bilang kalau rantai penurunnya sudah hancur lebur, jadi dia minta dilempari tali saja Bray. Selesai urusan itu, Aster menemui Zenis di ruangannya. Dia ditawari posisi pewaris kepala keluarga, namun Aster langsung menolaknya mentah-mentah. Zenis memastikan apakah keputusan itu sudah bulat, karena kesempatan emas seperti ini tidak akan pernah datang untuk kedua kalinya jika dia melewatkannya sekarang. Aster menegaskan kalau dia tidak tertarik sama sekali dengan perebutan tahta keluarga. Ditambah lagi, kehadirannya di sana hanya akan membuat para sepupunya menjadi sangat tidak tenang.
Aster berkata tempatnya bukan di kediaman utama, melainkan di rumah Hifred, tapi Sinis membalas dia boleh saja bersikap sok rendah hati, tapi ambisi besar di matanya tidak bisa disembunyikan. Sinis menebak kalau Aster berniat memusuhi Elmheim secara perlahan, hal yang membuat Aster terkejut. Ditambah lagi, Sinis bertanya, apakah targetnya adalah Roderick, membuat Aster langsung memasang wajah waspada. Orang tua itu menyuruhnya santai saja, sambil menjamin kalau saat ini dia tidak berniat mengorek motivasi terdalam di balik tindakan Aster tersebut. Aster bingung dan bertanya kenapa, padahal para pemberontak itu musuh bersama. Sinis mengingatkan bahwa keluarga mereka tidaklah sejalan, dan Roderick memang menjadi duri dalam daging. Sinis tidak keberatan membiarkan Aster bertindak selama bisa menjadi ancaman buat Roderick, tapi dia memperingatkan Aster agar jangan pernah taringnya diarahkan padanya, atau dia akan benar-benar dihabisi di sana. Begitu keluar, Aster membatin kalau orang tua itu memang monster. Hifred langsung menemuinya di lorong kastil dan bertanya tentang apa yang dibicarakan di dalam tadi. Aster bercerita kalau si kakak ingin memasukkannya ke keluarga utama, tapi dia menolak tawaran tersebut. Hifred terkejut mendengarnya, bahkan Mas yang ada di sana juga ikut geleng-geleng kepala. Masih berujar kalau Aster bisa mendapat fasilitas yang jauh lebih mewah jika berada di bawah naungan keluarga utama. Aster lalu bertanya kenapa sang Ero membantunya tadi, tapi Mas malah pura-pura tidak tahu. Masih berdalih kalau dia cuma ingin sedikit menjahilinya, lalu mengingatkan Aster kalau sekarang dia sudah resmi diakui sebagai pewaris kekuatan 7 sayap yang sesungguhnya. Saat berjalan menyusuri lorong, Aster sadar para tetua memperhatikannya dengan niat licik untuk memanfaatkannya, karena dia masih anak-anak, masih menimpali bahwa hal itu tidak bisa dihindari, sebab target di punggungnya akan terus bertambah seiring pentingnya kekuatan 7 sayap. Aster langsung menembak Mas, apakah dia juga punya niat buruk yang sama, dan Mas menjawab kalau dia hanyalah seorang direktur di Akademi Ksatria. Jadi merekrut pemuda berbakat adalah tugasnya. Mas lalu menunjuk pria pirang di kejauhan, memberitahu Aster bahwa orang itu pun mengincar hal yang sama. Sambil melangkah pergi, Masih berkata dia akan menunggu pendaftaran Aster di Akademi Ksatria nanti. Aster hanya bisa menatapnya bingung, tidak yakin apakah pria misterius itu kawan atau lawan, karena sifatnya yang sulit ditebak. Hifred menepuk pundak Aster dan mengajaknya segera pulang ke rumah, karena dia sangat ingin mendengar detail aksi hebat anaknya di ruang bawah tanah tadi. Aster setuju sambil berkelakar kalau ibunya pasti akan histeris melihat semua luka di badannya. Di tempat lain, Roderick mendapat kabar duka bahwa anaknya, Dallas, tewas dalam ujian berat dari Sinis. Berhubung Aster juga dijadwalkan tes, Roderick menanyakan situasinya kepada si pembawa pesan. Orang itu pun menceritakan tentang kebangkitan kekuatan 7 sayap, namun Roderick tampak tidak terkejut sama sekali. Selama ini mereka berhasil menjaga keseimbangan kekuatan di dalam keluarga besar, tapi dengan adanya Aster, Roderick yakin kalau kedamaian semu itu akan segera runtuh. Si utusan menyarankan untuk segera mengambil tindakan pencegahan, tapi Roderick melarangnya karena menganggap hal itu belum berbahaya. Lagi pula, tidak ada alasan untuk terburu-buru sebab kekuatan 7 sayap itu cepat atau lambat pasti akan jatuh ke tangannya. Eits, mari kita lompat ke 4 tahun, kemudian Bray. Roderick sengaja memilih membiarkan Aster bermain bebas dulu, demi menikmati penderitaan bocah yang lolos darinya 10 tahun lalu itu. Kini, Aster bersiap mendaftar masuk ke Akademi Ksatria. Saat para pendaftar sibuk mengisi lembar formulir, pandangan mereka langsung teralihkan oleh sosok Aster yang lewat. Berhubung namanya memang sudah cukup terkenal di kalangan para murid. Saat Aster hendak mendaftar di meja registrasi, petugas memintanya menunjukkan lambang sayap miliknya demi menyaring orang-orang tanpa sihir yang berniat menipu agar bisa masuk ke dalam akademi tersebut. Tiba-tiba saja, si petugas terkejut setengah mati setelah membaca nama lengkap Aster di formulir, terutama saat melihat nama belakangnya Elmheim. Aster tersenyum tipis lalu bertanya, apakah dia tetap harus menunjukkannya, sebab letak lambangnya agak sulit dijangkau. Brain sambil menyeringai nakal, dia bertanya, apakah wajah tampannya ini sudah cukup menjadi tiket masuknya. Tak lama kemudian, saat sedang santai, seorang pembuat onar berambut pirang bernama Smith memanggilnya. Dia mengejek Aster karena belum pernah melihatnya dan bertanya apakah Aster tidak salah masuk ruangan ujian. Smith bilang ke Aster kalau ujian ini cuma buat para elit dari segala elit.
tapi Aster malah jalan terus sambil nyaut santai. Kalau gitu sih, nggak masalah. Smith langsung teriak dan bilang, kalau semua orang di aula ini udah latihan mati-matian, bahkan banyak yang sampai mulang ujian ini berkali-kali. Dia ngejek Aster yang cuma bawa pedang kuntet kayak mainan anak-anak, tapi malah belagu mimpi mau masuk ke jalur elit. Smith oceh lagi kalau ujian ini bukan buat orang kayak Aster, terus nyuruh dia pergi kalau cuma mau jalan-jalan. Tapi para peserta lain sih biasa aja, soalnya Smith emang hobi banget ngebully anak baru tiap tahun. Apalagi mereka nggak habis pikir Smith berani nyari gara-gara sama Aster, si pemilik 7 sayap. Smith sendiri sama sekali nggak tahu siapa Aster, dan tiba-tiba Greon bareng anak buahnya muncul. Greon menyapa sepupunya itu, dan bilang, kalau mereka udah lama nggak ketemu. Aster langsung ngucapin belasungkawa soal Dallas, tapi Greon malah nyaut nggak usah pedulin pecundan yang emang pantas mati itu. Malahan dia merasa lega banget si Dallas mampus, soalnya anak itu selalu belagu sok berkuasa cuma gara-gara umurnya setahun lebih tua. Greon lalu memperingatkan Aster buat nggak neremehin orang-orang dari keluarga utama, biarpun dia punya kekuatan 7 sayap yang bisa dipamerin, soalnya nggak bakal ada yang ngelindungin dia di akademi ini. Abis ngomong gitu, Greon sama komplotannya langsung pergi, tapi para peserta malah kagum, karena ada 2 anggota keluarga Elmhain sekaligus tahun ini. Pertanda musim yang bagus. Di saat itulah Smith baru sadar kalau dia udah salah nyari musuh. Dan langsung buru-buru deketin Aster sambil pasang muka manis. Aster membalasnya dengan senyuman ramah sambil bilang kalau Smith boleh panggil nama aslinya aja. Gak lama kemudian, mereka semua masuk ke lokasi ujian pertama. Pengawas ujian langsung menyambut mereka dan menegaskan kalau ksatria kerajaan itu beda kasta sama ksatria lokal yang cuma bisa gaya-gayaan di pedesaan. Dia lanjut menjelaskan kalau mereka adalah pedang kehormatan yang rela mati demi raja. Jadi mereka sama sekali nggak butuh orang-orang yang nggak berguna. Dia menyuruh para peserta menganggap ujian ini sebagai medan perang sesungguhnya buat unjuk gigi habis-habisan. Dalam hati, Aster sih males denger omong kosong pengawas itu. Tapi dia nggak peduli, karena yang penting dia akhirnya bisa balik lagi ke akademi ini. Dulu pas dia belum punya sayap, boro-boro bisa berdiri di tempat megah ini, dapat kesempatan aja nggak? Intinya, di balik gerbang ini, ada dunia para penguasa yang dulu mustahil dia gapai, dan orang yang bertahta di puncak tertinggi adalah Roderick. Aster bergumam dalam hati, meminta Roderick menunggunya, karena dia bakal segera menyusun ke sana. Tapi sebelum itu, dia harus bisa lolos dari ujian seleksi maut ini dulu. Tepat saat itu juga, sang pengawas resmi memulai ujiannya. Tiba-tiba seorang peserta langsung ambruk dengan panah menancap di kepala. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan, ujian ini nggak main-main. Pengawas pun mengumumkan kalau babak pertama ini adalah uji coba menara pertahanan. Dia menegaskan kalau cuma mereka yang bisa bertahan sampai akhir yang bakal menang. Detik berikutnya, badai anak panah langsung meluncur deras menghujani sisi aula tanpa ampun. Beberapa peserta panik dan mencoba kabur. Tapi panah-panah itu tetap berhasil melumpuhkan mereka. Sementara itu, sebagian peserta lain langsung membentuk formasi kelompok buat saling melindungi. Biasanya mereka ini peserta lama yang udah hafal polanya. Tapi biarpun begitu, tingkat bertahan hidup di sini cuma sekitar 30% saja, dan strategi bertahan melingkar itu pun pasti ada batasnya. Singkatnya, yang ingin dilihat para pengawas adalah kekuatan luar biasa yang cuma bisa ditunjukkan oleh pemilik lambang sayap. Tiba-tiba, beberapa peserta sadar kalau Aster cuma berdiri diam dan mengira dia ketakutan sampai kaku kayak orang bodoh. Greon juga mengira ini adalah akhir dari riwayat Aster, tapi begitu rentetan anak panah melesat ke arahnya, Aster dengan sangat mudah menangkis semuanya. Para peserta langsung melongo syok begitu melihat Aster menciptakan pusaran angin raksasa dari kekuatan sihirnya hanya untuk menghalau panah-panah itu. Aster terus melakukan ini, sampai membuat peserta lain bertanya-tanya monster macan apa dia sebenarnya. Karena nggak ada satupun panah yang bisa menyentuhnya. Bahkan sang pengawas ikut kagum, karena Aster memanipulasi mana miliknya, hingga terlihat seperti pusaran badai. Nggak lama kemudian, hujan panah akhirnya mereda, dan sang pengawas dibuat heran, karena jumlah peserta yang selamat ternyata di luar dugaannya. Pengawas memuji para penyintas dan menyatakan mereka lolos babak pertama. Sangat kontras dengan tumpukan mayat yang bergelimpangan di sekeliling mereka. Tapi dia memperingatkan kalau nggak ada waktu buat santai karena mereka harus langsung lanjut ke area ujian berikutnya. Smithy menghela napas kesal
sambil menggerutu kalau pengawas ujian itu kayaknya iblis yang dikirim langsung dari neraka. Aster malah heran kenapa Smith bisa secapek itu, padahal cuma ngehindarin panah biasa. Di sisi lain, Smith shock setengah mati melihat Aster yang kelihatan santai banget seolah nggak terjadi apa-apa sebelumnya. Bahkan sang pengawas pun dibuat kagum karena Aster nggak kelihatan lelah sama sekali. Padahal dia baru aja membuang mana dalam jumlah besar. Hal ini tentu membuktikan kedahsyatan kekuatan dari 7 sayap miliknya. Tapi dia penasaran ingin melihat aksi Aster di babak selanjutnya. Sementara itu, Glenn kelihatan kesal banget karena sepupunya itu masih bernyawa. Dia langsung teringat kembali perintah dari seseorang yang menyuruhnya untuk melakukan segala cara agar menghalangi Aster menjadi seorang ksatria kerajaan demi masa depan dinasti Elmheim sendiri. Begitu sampai di lokasi ujian kedua, pengawas memberitahu kalau mereka semua harus menukar pedang masing-masing dengan pedang yang seragam demi keadilan. Smith bingung dengan aturan baru ini. Lalu Aster bertanya, apa sebelumnya aturan ini berbeda? Dan Smith menjawab, kalau dulu mereka nggak pernah mempermasalahkan soal pedang. Smith curiga pihak panitia sengaja waspada gara-gara pedang aneh milik Aster. Tiba-tiba Grant muncul dan langsung ngejek Aster dengan bilang, kalau sepupunya itu sekarang udah punya kacung baru, yaitu Smith. Smith jelas emosi mendengarnya, tapi Grant dengan cepat mengintimidasi pria itu sambil membisikkan sesuatu tepat di telinganya. Membisikkan, kalau Smith bakal dapat pelajaran berharga, kalau berani menjilat orang yang salah. Smith langsung gemetaran ketakutan dan memohon agar Grant menarik kembali ucapannya. Tapi Grant sama sekali nggak peduli. Smith bahkan sampai memohon dan bilang kalau dia nggak ada hubungannya sama Aster. Nah, bisa dibilang Aster sekarang beneran dikepung musuh dari segala arah. Tepat saat itu, sang pengawas datang lagi buat menjelaskan aturan babak ini. Dia menjelaskan kalau ujian kedua ini bertema pertempuran pengepungan, di mana mereka akan dibagi menjadi 3 tim untuk saling merebut markas lawan di dalam hutan. Aturannya mudah, sebuah markas dianggap berhasil direbut kalau bendera tim mereka sudah berkibar di tiangnya. Tim yang menguasai minimal 2 markas saat malam berbunyi bakal dinyatakan sebagai pemenangnya. Tapi, tindakan apapun yang membuat bendera tidak bisa digunakan, seperti merusak atau menyembunyikannya, itu dilarang keras. Selain aturan itu, tidak ada larangan lain, dan mereka bebas memakai pedang yang diberikan tadi, bahkan untuk membunuh musuh sekalipun. Selesai membacakan aturan mainnya, sang pengawas mengumumkan kalau sekarang adalah waktunya untuk membagikan siapa saja anggota tim yang bakal berjuang bersama mereka. Tidak berselang lama, tembakan asap membumbung tinggi ke udara, menandakan kalau pertarungan sengit ini resmi dimulai. Intinya, tiap tim punya 3 bendera, dan wajib merebut minimal 2 markas termasuk markas sendiri. Smith langsung berbisik ke Aster, kalau ini artinya cuma bakal ada 1 tim saja yang bisa menang. Aster membenarkan hal itu, lalu bertanya kenapa Smith kelihatan panik, dan anggota tim lainnya menyeru, kalau ini artinya mereka harus bentrok dengan kubu Elmheim. Disitulah Aster sadar kalau semuanya bakal makin runyam. Smith bilang, kalau mereka semua takut setengah mati dengan pembalasan keluarga Elmheim. Apalagi lawan mereka adalah Grant, si tuan muda utama keluarga itu. Smith menyuruh Aster untuk membayangkan sendiri nasib mereka kalau berani mengarahkan pedang ke arah Grant. Selama ujian ini berlangsung, dampak buruknya pasti sangat mengerikan. Bahkan bisa-bisa seluruh keluarga mereka ikut dibantai habis. Makanya tidak ada yang berani mencari musuh dari Elmheim. Smith akhirnya menyudahi pembicaraan dengan memperingatkan Astor bahwa masih ada ujian berikutnya. Jadi lebih baik mereka mundur daripada mati konyol sekarang. Pada akhirnya, Astor terpaksa bertarung sendirian di kompetisi tim ini. Meski begitu, dia sangat paham ketakutan Smith dan kawan-kawan karena Elmheim memang semengerikan itu. Mereka adalah keluarga tiran yang tidak mungkin dilawan, dan di ujian ini, Grant adalah wujud nyata dari ketakutan itu. Meski rekan setimnya merasa dia tidak akan paham dari sudut pandang luar, dia sebenarnya sama saja seperti mereka. Sambil terus berjalan menuju bendera terdekat, dia merasa aneh, karena sekelilingnya begitu sunyi. Astor pun mulai bertanya-tanya, apakah memang belum ada yang mulai bertarung? Entah mereka sedang sangat waspada, atau ada taktik kotor lain. Di sini, tepat saat itu, dia bertemu dengan si pemegang bendera kuning yang terkejut, karena Astor benar-benar datang seperti dugaan seseorang. Astor bingung, terlebih lagi, dia menyadari kalau si kuning ini
malah menurunkan bendera markasnya sendiri. Si kuning itu lalu melemparkan benderanya ke udara. Tiba-tiba dari kejauhan, bendera merah